Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyu wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Qala aidan, ya ayyuhallazina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatu wa fikum rasulullah wa may yattasimu bila faqad hudiya ila siratal mustaqim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada subuh yang ke-18 ini Allah masih memberikan kekuatan kepada kita, di mana alhamdulillah saya sudah berjalan di utara dan selatan, dan masjid ini adalah masjid yang saya masuki, masjid yang ke-36 37. Kemarin saya ditelepon oleh saudara saya, Bapak Dr. Oscar Daimatompo SHMH. Beliau ini adalah bagi kami sebagai the man of the glory division debates. Beliau adalah salah satu calon bupati terkuat pada waktu quick count Parigi Motong yang dilaksanakan oleh panitia, calon panitia pemilihan bupati ke depan. Sehingga sebenarnya saya mau jalan ke daerah Poso, akan menjenguk saudara-saudara kita yang ada di Poso, di Tentena. Kemudian ada musala-musala yang masih bisa ditempati, daerah Sojo, Sangira, Kuku, Pandiri, daerah Watu Au, Maliwuko, Ronononco, Kaua, Sayo, kemudian di beberapa daerah muslim. Kemudian kami akan menyeberang lagi ke 7 Una-Una. Cuman alhamdulillah beliau mengontek kepada kami bahwa akan menemani dia ke utara, ya. Sehingga saya menunggu di tempat ini, dan mudah-mudahan kalau ada kesempatan, yang persoalan ini lockdown ini, ya, yang menyusahkan orang muslim, dari gerak yang memutuskan tali silaturahmi, yang mestinya penyakit juga dari Allah, yang Allah izinkan, ya, COVID-19 ini bagaikan tikus di lumbung padi. Tapi banyak pengambil keputusan internasional, lokal, regional maupun lokal, cara pengambilan keputusannya untuk mengamankan tikus, lumbungnya dibakar, ya. Untuk mengamankan penyakit ini semua orang dilarang berjalan, padahal intinya sebenarnya silaturahmi terputus. Sebagaimana yang saya pernah sampaikan, ya, remeh memang kalau stagnasi dakwah sejenak, maka akibatnya Islam runtuh, yang pernah dikisahkan di Turki Utsmani, ya, pada kejayaan Islam yang terakhir dihapuskan, ya, di Islamabad oleh Mustafa Kemal Atatürk. Ya, kesimpulan para ulama cuma satu, terjadi stagnasi dakwah. Sekarang ini adalah pertarungan Ghazul Fikri, ya, pertarungan
politik, cyber, ya, antara gabungan beberapa kekuatan internasional, di dalamnya Nasrani, Yahudi, kekuatan Buddha, kekuatan Hindu, ya, yang bersatu dalam Illuminati atau Freemasonry, yang hanya untuk satu-satunya lawan adalah Islam. Tetapi insya Allah Islam akan bangkit dan Islam akan maju sekalipun dengan segala tipu muslihat kamu. Makaru makarullah wallahu khairul makirin. Sehebat-hebat tipu muslihat kamu, kata Allah, tapi ketahuilah tipu muslihat Allah lebih dahsyat. Jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman bahwa sebagaimana dalam surat Asy-Syariyat 56, wa ma halaktul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak ciptakan kaum jin dan manusia kecuali dengan objek yang satu, menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuan kita hidup di dunia ini cuma satu, ya, menyembah, berbakti kepada Allah. Penyembahan ini, ya, the end-nya atau yang disebut dengan akhirnya, tujuan daripada menyembah itu untuk menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Ijma para ulama bahwa yang namanya menyembah atau yang ilali ya'budu atau yang disebut dengan yang namanya ibadah ini terbagi menjadi dua, yang disebut dengan ibadah mahda dan yang disebut dengan ibadah am, ya. Jadi seorang muslim, targetnya yang Allah perintahkan kepada kita dalam surah 1 yang tadi, supaya semua manusia itu bertakwa kepada Allah dalam artian ibadah, tidak bisa keluar dari kontes ibadah walaupun 1 derajat, tidak bisa. Udkhulu fi silmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan, totalitas. Ya, ibadah mahda ini banyak ada termaktub dalam rukun Islam. Ya, apa rukun Islam? Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, dan pendakian spiritual seperti mengaji, zikir, ya, terkumpul di dalamnya jabarannya. Itu adalah ibadah khusus. Dalihnya ibadah khusus ini semua diharamkan. Sekali lagi, ibadah khusus atau ibadah mahda ini semua diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali yang diperintah. Ya, sholat standar kita yang dari ahli sunnah wal jamaah yang mengikuti standar kutubus sitah tidak boleh keluar dari situ. Ya, karena al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islami dinan. Aku sempurnakan bagimu agamamu sempurna, jangan ditambah dan jangan dikurang. Ya, Allahu Akbar, jangan Allah putar lagi, ya, tidak boleh. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah tidak boleh ditambah, sebagaimana di Afrika, ya, yang kita kenal di sana ada the black muslim, syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Elia Muhammad Rasulullah, ya, pengganti daripada Rasulullah. Ya, begitu juga puasa, begitu juga puasa. Disuruh kamu berbuka, ada jamnya kamu berbuka dan ada jamnya kamu harus imsak berbuka, tidak boleh lewat. Tidak, saya masih jos, ya, tadi pagi malam ini ambuk-ambuk tak bagi sahur, masih bisa saya berbuka sampai jam 7 atau jam 9 malam, tidak boleh. Tawaf disuruh 7 kali, ya 7 kali. Oh, saya tidak, dari Indonesia jauh, harus banyak tawaf 11 kali. Tidak bisa, sudah ditetapkan. Itu yang disebut dengan ibadah mahda. Yang kedua,
keluar dari kita. Islam harus pada ibadah muamalat, ya, atau ibadah umum. Ibadah umum ini semua dihalalkan, kecuali yang dilarang. Kamu mau makan, kamu mau minum, jangan kamu makan babi, ya, jangan kamu makan ini, jangan makan sana. Silakan kamu, ya, buang air besar di mana, asal jangan buang air besar dari atas pohon, iya kan? Jangan kabut. Nah, ini dua ini, seorang muslim kamu harus makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kiri, itu muslim. Manakala kita makan dengan tangan kiri, kita makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kiri, langsung jatuh yang disebut fikihnya disebut dengan lalai, atau yang disebut dengan zalim. Zalim ini artinya zulumat, artinya tidak melihat kita yang mana yang hak dengan. Jadi harus berhati-hati sekali dalam mengambil. Rasulullah sebagai panutan, ya, panutan. Karena banyak musuh itu menghancurkan kita dari sudut-sudut pandang itu, ya. Snoek Hirgronya, seorang penasihat bangsa Belanda, untuk menghancurkan Aceh, maka dia belajar di Saudi Arabia, ya, kemudian dengan Multatuli ini, ya, kemudian dia datang di Indonesia, dia masuk Aceh, dia pura-puranda Aceh dengan cara-cara bagaimana mentabrakkan antara fikih satu dengan fikih lain, atau yang kita kenal dengan divide et impera, memecah belahkan dan menguasai. Padahal Islam itu strategi para ulama ada dua untuk membawa Islam, keluar dan ke dalam. Kalau keluar, Islam wahad. Kalau ke dalam, silakan kita kaji sesuai dengan disiplin kita, dengan pegangan kita. Karena sekarang Islam ini kurang 1900 sekian, ya. Jadi Rasulullah ini kalau orang hafiz itu mudah, ya. Tapi kalau dia mau belajar alim, hadis Rasulullah ada 30.000 hadis, ya, dari ini. Jadi kalau kita di dalam keluar tiba-tiba ada masalah-masalah furu'iyah, masalah-masalah kecil, kita tidak boleh saling benturan satu dengan yang lain. Kita yakini yang kita punya dalih yang kuat, kemudian kita diam. Jangan. Kenapa? Karena ini ditiup-tiupkan. Salah satu kehancuran ini yang disampaikan, yang dibesar-besarkan oleh Freemasonry atau Illuminati atau Yahudi di dunia, divide et impera ini, ya, tidak ketemu oleh orang muslim. Di mana? Contoh tentang Syiah dan Sunni, ya, ini dari dulu tidak pernah ketemu. Kenapa? Saya wawancari, saya punya teman-teman di Ahlul Bait, ya, ini orang-orang Iran langsung yang di Mekah. Saya yang kita berkecimpung di AFSO International South Asian, organisasi Islam Asia Tenggara. Mereka mengatakan bahwa orang Islam, kenapa kami tidak Sunni? Sunni itu haram. Saya tanya kenapa? Dia bilang, katanya karena Sunni ini menganggap ada nabi sesudah nabi. Yang dia maksud kepada kita kelompok sekte terkecil yang dalam Sunni itu, ya, sudah dikeluarkan fatwa secara internasional oleh Pakistan sendiri bahwa yang namanya Ahmadiyah itu minoritas bukan Islam. Minoritas bukan Islam. Tapi yang muncul di Iran ini sesudah banyak sekte-sekte yang memang betul-betul sesat, ya, seperti Syiah Sabaiyah, Abdullah bin Sabah, ya, itu yang betul-betul salah turun ayat apa, tapi ada yang tidak semua begitu, sehingga dia bilang ini Sunni yang tidak betul. Nah, sampai di Sunni, orang-orang Sunni mengatakan bahwa Syiah itu sesat. Kenapa? Karena Syiah itu adalah Sabaiyah. Karena di Iran sendiri fatwa ulama bahwa Sabaiyah itu adalah minoritas bukan Islam juga. Nah, ini Freemasonry atau Yahudi goreng, sehingga dua mazhab besar ini tidak bisa ketemu, ya, tidak bisa ketemu. Masuk lagi di Indonesia cuman satu yang namanya Ahli Sunnah wal Jamaah, terbagi dua kelompok besar. Satu dia gunakan Syafi'iyah, satu yang dia gunakan 4 mazhab.
yang berpegang kepada kutubus sita, 6 kitab-kitab yang dianggap sah. Nah, kalau di Syafi'iyah dia masuk di Indonesia Nahdi, dia masuk yang namanya Al Khairat. Ya, kalau dia yang namanya mengaku kepada kutubus sita 4 mazhab ini yang mereka cari, larilah dia ke Muhammadiyah, larilah ke dia Salafi, terbagi lagi Salafi beberapa, lari lagi di yang namanya Al-Wahdah, lari lagi di salah barat namanya Persis, ya, Persis, berbapa di situ. Ini biasa karena setiap ini mengatakan bahwa sesudah ada satu persoalan maka kamu ikut, silakan kamu ikut. Syafi'i bilang kalau kamu temukan satu, kamu ikut yang. Nah, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita betul-betul yang begini saling memanai satu dengan yang lain, memahami. Karena di lapangan ini kami dari Majelis Ulama sudah diperingatkan, ya, provinsi kan sudah diingat, yang seperti itu minta tolong yang menyampaikan harus arif dan jangan terjadi pada masyarakat, iya kan. Ini akan kacau karena di luar ada yang tiup-tiup dana besar untuk menghancurkan umat Islam ini. Ya, kita saling memahami satu dengan lain, dan alhamdulillah saya lihat di kampung ini, masjid ini, maaf ya, dari semua masjid yang saya kelilingi ini, masjid ini yang sangat modern, luar biasa. Padahal di kampung baru di dekat pantai lagi, lorong lah. Ya, alhamdulillah ini salah satu berkah bagi kita, memahami, dingin hati kita memahami. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam ibadah mahda dan ibadah am ini terlalu banyak tentang kajian itu. Mari kita yang penting betul kita bersungguh-sungguh mencari, ya. Nah, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, manakala kita sudah memahami, tidak boleh kita sembarang berbuat, ya. Contoh saja, maaf ini sebenarnya konsumsi akademik, ya, tapi tidak apa-apa karena saya pikir di sini cukup intelektualnya, ya. Kalau Islam, konsepsi Islam, misalnya kemarin saya ngomong dengan ketua Hizbut Tahrir tentang masalah khilafah, dia berbicara dengan saya, ya, tentang masalah itu. Nah, hemat saya, khilafah ini wajib, ya. Kalau kita mengaku dia sebagai khalifah fil ard, kecuali kita bukan khalifah fil ard, ya. Kita bukan penerus memimpin dunia rahmatan lil alamin, berarti, tapi kesama itu, ya, karena menurut para akademisi bahwa konsepsi Islam terbagi menjadi 2, yang disebut dengan Islamic State dan Islamic Countries. Islamic State negara Islam, Islamic Countries negeri Islam. Bedanya, kalau Islamic State masyarakat Islam, hukum yang diperlakukan adalah Al-Quran dan Sunnah. Kalau Islamic Countries negeri mayoritas Islam, tapi hukum yang digunakan bukan hukum Islam. Contoh Saudi Arabia, dia itu monarki absolut, kerajaan, bukan Quran dia pakai. Sebagian Indonesia dia tidak semua pakai Quran, malah hukum dia bagi menjadi 3. Yang pertama yang disebut kompilasi Anglo-Saxon dan Eropa kontinental, yang disebut dengan jurisprudence. Ini dari Belanda, Ibrani, justru dari Injil digunakan perjanjian lama. Yang kita gunakan pidata berdata itu sebenarnya Quran bilang itu haram. Wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika wadh-dhalimun wa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang memutuskan perkara bukan berdasarkan Quran, dia zalim dan dia kafir. Nah, itu bukan hukum kita. Yang kedua, dia campur dengan res tu adat. Pertama sekali dibahas oleh Snokiergronya orang Belanda untuk menghancurkan Indonesia. Diakui. Makanya kalau kita ada salah tentang anak gadis kita itu, kalau di Poso namanya sampah pitu, ya. Nah, kalau kita di sini juga gunakan yang namanya sambulugana. Dia campurin antara budaya dengan Islam. Hati-hati, ya. Restu adat ini. Saya pernah satu kampung di kasih, tapi saya bilang, untung saya datang. Ada mau perkawinan satu orang Gorontalo yang meminang orang Bugis, yang dia gunakan adat kaili, hampir baku langka orang, iya, tidak tercabut pisau. Kenapa? Salah buka bicara. Kenapa? Pembukanya rokok dengan macis,
Yang kedua, tidak ada yang namanya tagabe. Nah, ini ya, ini sepele ini ya, gambir tidak ada, siri tidak cukup. Padahal Islam kan kita tidak ajar begitu. Sengaja ini budaya adat dicampur dengan Islam. Itu berbahaya, akan banyak penyimpangan-penyimpangan. Yang satu lagi dia gunakan sedikit kompilasi hukum Islam. Makanya Islam bilang masna masna wasulatha waruba, kawinlah wanita itu tidak dibilang 1, 2, 3 dan 4. Ya, tapi jurisprudens bilang dalam peraturan pemerintah nomor 10 tahun 84 boleh kawin dengan izin istri di pengadilan. Ya. Kenapa? Karena dia menggunakan daripada kompilasi Anglo-Saxon itu, mereka boleh bercerai kecuali diceraikan dengan kematian. Injil itu, Islam tidak boleh. Nah, diperhalus boleh dengan percayaan dengan izin istri, bilang tidak ada masalah. Syaratnya cuma 1, palang pintu patah di kepala. Nah, ini. Nah, dia adu dan tidak bisa, ya. Bagaimana menurut Quran? Allah bilang talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, sedangkan kamu mengetahui yang mana yang Quran, yang mana yang hukum adat, yang mana jurisprudens. Ya. Makanya saya kasih tahu, saya punya mahasiswa, maaf saya ngajar di pasca hukum dengan fakultas hukum, saya terangkan baik-baik sama mereka. Kalau begitu Pak, ini tidak bisa, makanya kacau kita segala aturan-aturan hukum itu baku tindih satu dengan yang lain. Kenapa? Karena tidak bijaksana. Islam itu akan muncul. Ada orang bilang Islam kan kita tidak punya konsepsi negara Islam. Betul, kecil kalau negara Islam. La syarqiyah wala garbiyah. Jumhur Islamiyah. Islam itu rahmatan lil alamin, seluruh dunia dia. Tapi kalau satu negara sudah memutuskan perkara dengan Quran, seperti Afghanistan, ya, dia sudah hukumnya gunakan hukum Islam, negaranya negara apa? Nah, pasti kita katakan negara Islam, dan tujuan kita tidak boleh kita gunakan. Bayangkan kalau macam di Poso, kalau kita kasih hamil orang cuma 7 pes kain, ya, ganti dengan 7 pes kain dengan 1 ekor anak babi, selesai urusan. Padahal kita dalam Islam tidak boleh, banyak terjadi hukum seperti itu. Ya, kita buka surah At-Talaq, ayat 4. Wanita yang menopause itu, ini dari segi fikih ya, iddahnya selama 3 bulan. Wanita yang normal, yang produktif 3 bulan juga. Wanita yang hamil iddahnya sampai dia melahirkan. Nah, bukan di kampung sini, di kampung saya, orang hamil dikasih kawin, dinikahkan 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Dan saya di kampus sampai sekarang mencatat 54 mahasiswa saya kasih kawin yang orang-orang tua. Ya, kalau begitu Pak tidak sah, harus baca Quran. Oh, ada ulama bilang, ustadz bilang begini, masih begini, masih sembarang kau beli itu Quran bilang. Masa iddah wanita hamil itu ya sampai melahirkan. Jadi minta maaf kalau anak kita kemenakan saya, maaf saya tidak cerita orang lain, paman saya yang sudah punya cucu, ya, waktu itu kita sama-sama dan dia masih SD, SMP, kita bisa lama. Begitu saya ketemu lagi, saya bilang tidak, kawin. Yang kamu pergi makan bakso, duduk di kamar. Saya punya paman dan saya punya tanti mu'alaf, saya kasih nikah ulang. Kalau tidak, sampai kakek nenek mereka berzina terus. Ini jangan main-main, ini hal-hal fikih seperti itu. Kalau ada yang seperti begitu, kasih nikah, tidak apa-apa, jangan malu, ya. Daripada ini kan banyak. Nah, untuk itu jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita semua sudah melaksanakan Islam secara istiqamah, ya, makanya para Maulana Sa'ad katakan azmusak kote kal kobaho bahar ban kersamne ahingge jan Allah nekahatum karlo jotum kehugi Allah nekarte. Jangan kau tukarkan kehidupan yang abadi dan abadan dengan kehidupan yang sedikit di dunia. Yudabirul amra minas sama ilal ardi thumma yaruju ilaihi fi yaumin kana miqdaru alfasanati mimma ta'udun. Kita cuma sementara di dunia. 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Masya Allah. Umur 70-80 cuma 2 menit setengah. Kadang-kala terbeli. Persoalannya di negara ini bukan cuma para dai-dai yang terbeli, jenderal-jenderal, hampir seluruh penjabat terbeli dengan apa? Dengan komunis, ya, PKI. Sebentar lagi
ya sudah digodok di pemerintahan karena lebih banyak orang kafir yang duduk di sana, ya Islam agama yang terjual, ya agama, pendidikan agama dan Pancasila akan dihapuskan. Nah, sama siapa umat Islam? Partai-partai semua tidak bisa, mereka sudah digodok di Cina beberapa partai. Nah, ini hati-hati ini. Saya punya anak, kita punya anak-anak bagaimana? Iya, saya punya anak, ya dengan istri saya, maaf yang ketujuh, ya satu anak saya masih 1 tahun 3 bulan. Waktu lahir saya teriak itu di undata, ya Allah, ini anakku, ya Allah, saya gadaikan kepalamu, ya Allah, ya saya gadaikan untuk menegakkan kalimatullah. Dan insya Allah 9 tahun saya bilang kakaknya Hafiz, ya kakaknya juga alhamdulillah kawin, satu keluarga 6 orang Hafiz. Ya, saya punya anak satu lagi alim, saya 9 tahun, kalau perlu tahu saya kasih masuk SD sebetul-betul dengan Islam, karena mereka hadapi akan berat nanti. Negara ini kalau begini laju statistik, ya kafirisasi ini, komunisasi, ya sekularisasi, bahaya sekali. Saya bukan a priori betul, kenapa takut saya dosen, saya tahu mahasiswa itu 99% yang diajar siapa? Aristoteles, Socrates, Adam Smith, Louis Pasteur, Ralph Darkendorf, Campanella, Thomas More, Augusto Comte, Karl Marx, Hegel, Stalin, Lenin. Diajarkan semua di sana. Islam sedikit, ya dia boleh bahas tentang teorinya Adam Smith, bagaimana tentang etika Protestan, dia bahas tentang masalah Van Vollenhoven dan Van Apeldoorn, tapi kalau dia tidak tahu masuk doa masuk WC kalau kau sabek. Iya, kenapa? Karena memang itu sekularisasi, dan kampus itu, pendidikan formal itu adalah human industry dari Illuminati dan sekularisasi. Hati-hati. Makanya saya bilang, satu orang santri yang memahami Islam masih jauh lebih baik 1000 orang profesor doktor yang tidak ngerti terhadap Islam. Ya, kenapa Allah mudahkan saya melangkahkan kaki kemari? Karena alhamdulillah sini banyak santri-santri, iya kan, dan yang paham. Alhamdulillah, iya kan, kasih masuk belajar Islam. Nah, untuk itu jamaah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, gelar abid ini cerita mudah-mudahan yang akan datang. Kalau lihat daerah maju, ya lihat di dalamnya masyarakat perempuannya banyak yang pakai cadar, sudah mulai ada yang pakai cadar. Kemudian anak-anak santri dia sudah mulai kirim di pondok. Ini, ya lihat itu Erdogan, dihancurkan itu Turki, dihancurkan Turki dengan Turki Utsmani. Satu anak pondok, dia anak pondok dia. Jadi luar biasa, ya sangat. Jamaah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah berikan membimbing sama kita supaya kita betul-betul jadi umatan wahidah, umat yang satu. Karena Imaduddin Abdul Rahim, seorang guru besar di ITB, mengatakan yang paling berbahaya, yang paling berhasil mereka untuk menghancurkan umat dengan divide et impera, memecah belahkan tadi. Dia berbicara tentang masalah furu-furu, masalah kecil-kecil. Kalau ke dalam kelompok kita boleh, tapi kalau keluar jangan. Kita jangan caci maki orang lain. Kita klaim sorga-sorga untuk kita saja, yang lain tidak. Nah, biasanya kita lihat ada orang kasihan yang masih bid'ah, buat khurafat, kita hina, ancur-ancur sama dia, ini yang ahli bid'ah, ahli yang begini. Bukan begitu caranya. Selama kita bicara begitu terus, kita datangi dia, kita bujuk dia, dan kita berikan, kita bertukar pikiran supaya sirik masih banyak di mana-mana. Pergi di sana pada Gempo, ya di sana ada akikah, ya antara lain acaranya kambing dikasih pakai cermin dengan bibir merah, ancur punya ini saya bilang. Ke negara sudah sampai di sana, kambing dikasih basisir pakai bibir merah, pakai badaa. Aduh, saya bilang itu yang memang kita, tapi cara penyampaian kita enak. Kita datangi dia, kemudian kita berbicara dari hati ke hati, munculkan kita punya rasa hati yang sejuk, cinta kita pada saudara kita. Kasihan mereka ini, iya toh, kasihan. Kita munculkan dalam hati rasa sayang supaya kita tidak, bukan ini banyak orang dia main hujat kiri kanan, ya. Ada satu orang teman, oh maaf dia hebat ini,
Orang bilang dia standar dari satu kelompok, dia dibilang hebat, berani apa semua di Palu. Jadi dia pergi ceramah di Nono di Palu, di muka podium, iya, dia bagi tentang apa, dia hantam tentang masalah bersanji, patah katumbar, bulun turun sobangka-bangka muka. Iya toh. Jadi orang bilang, oh memang dia itu, kita itu luar bilang, saya ketawa bilang, kasihan orang sobangka-bangka muka. Inikah kita Islam? Iya kan? Kalau ada kamu kita apa namanya, kita bertukar pikiran, iya kan? Kita dari hati ke hati, sejuk. Nantinya kita ini laksana orang tahu sholat yang paling banyak pahalanya itu adalah yang namanya sholat tahajud. Iya tak? Ini sholat tarawih translate daripada Rasulullah punya sholat tahajud malam hari jam 3:2/3 malam. Bulan Ramadan, berapa orang yang suka larinya ke tarawih itu, iya kan? Akhirnya apa? Oh dia pas betul-betul kita orang melaksanakan. Dia mulai laksanakan sholat malam. Dia baca ayat yang pertama as-sajadah, ayat yang kedua dia bahas tentang ini, ayat yang ketiga ayat panjang. Walhasil malam kurang tidur mengaji. Begitu dia habis sholat, zikirnya banyak, tak tidur dia. Begitu tak tidur, bangun jam 7 pagi. Artinya ya, yang masalah sunnah dia kejar, yang wajib subuh dia tinggalkan. Masalah kesalahan saya, masalah furwa ia kecil-kecil, yang dia tinggal apa? Wa taqsimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh kamu di tali Allah, jangan bercerai-berai. Ya ini yang berat, ya, yang berat sekali. Kita punya teman juga baru kena ya system 6 sifat. Allah uji dengan sifat yang keempat, ikramul muslim, tahamur, hambur. Padahal dulu naik turun gunung, lewat laut, jurang, ikramul muslimin. Kalau satu yang baik, yang satu kita muliakan, ya 99 kita tinggalkan. Kalau kamu sudah saling, umat sudah saling menjatuhkan, sudah saling mencerca, maka jatuhlah dia dari pandangan Allah. Begitu Allah uji, rata-rata tapalanting. Termasuk saya secara online dari mana ini. Inilah gitu. Ini sebenarnya tidak boleh, haram. Biar dia siapa, tidak boleh. Siapa bilang? Quran yang bilang. Ini fitnah akhir zaman. Boleh kita di dalam kita mengikuti dekat rumah kita saja, tapi kalau kita sudah saling ya berseteru, lebih baik jangan. Lebih baik kita zikir, banyak zikir-zikir utama ya, kita baca satu hari. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslim. Kita baca ya, baca dengan banyak zikir-zikir yang kita lakukan, malah kita cari pahala yang lebih besar daripada sholat. Apa? Bagaimana mengembirakan saudara kita yang lain ya, ini banyak kita lakukan. Jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah kita akan jadi orang yang abid. Karena kita sudah tahu ahli abid, orang-orang yang pada akhirnya dia abid, dia akan mendapatkan disebut dengan husnul khatimah. Ya, husnul khatimah. Saya 2 tahun saya sukarelawan di Undata. Saya masuk di UGD waktu saya masih kuliah S1. Tiap malam saya dengan teman situ, orang yang tak tusuk hatinya barangkali dengan apa yang sudah meninggal saya. Di situ terbuka, saya cuma pelajaran agama saya, kemana roh pergi, tapi saya punya dapat ilmu banyak sekali. Ada yang mau meninggal, bak panjat batang dia, DP kerja potau ayam, iya toh, DP kerja kasih yang pancuri ayam, mati bak panjat pohon dia. Ada yang bak kocok, iya, ada yang minta tanah mau dimakan. Saya bilang ini amalan apa dilakukan, tapi ada dia bilang antar balikkan wajah saya. Begitu bapaknya mau tuntun la ilah, ada di Poso itu namanya almarhum Yasir, anaknya Pak Yahya Mangun ya, adiknya sekarang kakaknya ini yang jadi wakil bupati. Begitu bapaknya mau tuntun la ilaha illallah, dia tahan, dia punya bapak ya, kode tak usah antar, karena orang yang dituntun itu orang yang susah pulang kan, tidak tahu jalan pulang, yang dituntun kasihan, tapi dia angkat takbir Allahu Akbar, la Allah wala quwwata, luar biasa ya. Ini husnul khatimah kita, ini kita cari ya. Yang kedua, manakala kita
sakaratul maut, ya, kita akan Allah tolong kalau kita husnul khatimah. Yang kedua, manakala kita menerima kitab. Ini hadis-hadis biasa, ini sahih Bukhari Muslim, ya. Kemudian manakala kita itu di sirat, ya. Kemudian manakala yang terakhir di padang mahsyar, dan yang terakhir kita insya Allah kalau abid kita lewat surga bagaikan kilat, ya. Sebab ada yang berlari, ini amalan bagus, ada yang berlari kencang sampai, ya, ada yang lari maraton, ya, ada yang berjalan, ya. Alhamdulillah yang berjalan masih bisa, biar lama bisa. Ada yang merangka, ini bahaya ini, ya, masih. Tapi yang susah yang bergantung, iya toh, yang bergantung ini saya duga Pak, kalau pulang siapa tahu di pintu, kita coba-coba bergantung di pintu, tahan 5 menit, iya toh, paling tidak tak cabut ujung kuku kira-kira, iya kan. Kalau seperti ini kan, jamaah yang dirahmati Allah, saudara-saudaraku sampai subuh yang kami hormati, mudah-mudahan bulan suci Ramadan ini kita, yang pasti kita akan temukan insya Allah yang namanya malam Lailatul Qadar. Kapan itu malam Lailatul Qadar? Yang pasti tepat, tidak ada bantahan. Kalau yang lain masih ada bantahan 27 malam, malam-malam ganjil, ini masih banyak orang para. Tapi yang pasti Lailatul Qadar itu turunnya pada bulan Ramadan, tidak ada bantahan. Iya toh, mari kita kejar dari 1 sampai 29, ya. Saya kemarin dulu sudah telepon rektor, di mana kau? Iya kan, ini ada aturan begini, kau di mana? Kau punya mas tahambur. Saya bilang minta maaf Pak Rektor, iya tak, saya lagi merapat diri saya dengan saudara-saudara bagi dakwah, kalau boleh. Sudah marah-marah, kenapa? Orang kuliah semua, ya, kita orang jalannya, kenapa? Karena kita orang harus istilahnya mencari, ini bulan Ramadan, bulan mencari, bulan dakwah, ya. Turunnya Al-Quran itu pada kemarin malam 17 Ramadan. Sebenarnya bulan Ramadan itu bulan dakwah, karena turunnya kalamullah, Allah mendakwakan, ya, kepada menuntun manusia pada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, susahnya kita menjaga jamaah kita yang sudah akhir-akhir ini masih kurang, iya kan? Yang sudah kurang, bagaimana kita memberi motivasi kepada mereka supaya menjaga, supaya kita lebih maju. Yang dikatakan maju itu kampung itu manakala daerah kita itu bertakwa. Kalau siapa bisa jalan-jalan Madinah of Jawa, ya, Madinahnya Jawa, kita bisa jalan-jalan ke Temboro, ya, di Magetan sana, ya. Boleh kita lihat semua sistemnya. Kalau saya lihat, masya Allah, luar biasa, ya. Anak-anaknya, santri-santri, orang semua satu kampung pakai cadar semua, ya. Satu kampung desa, bukan lurah, desa. Tapi ada 8 ATM, semua orang pakai. Hukum-hukum yang berlaku semua syariah, ya. Kalau musim mangga saya datang di sana, masya Allah, itu mangga, ya, ranum-ranum jatuh, ya, dari pohon mangganya orang, itu santri-santri lewat taruh, ya toh, yang punya ditaruh. Aduh, kita bilang kalau kita orang di Palu, biar mangga masih bagi nggak usah lempar kepada orang, toh. Jadi saya tertegun, saya lihat, ya, luar biasa. Mereka itu di sana betul-betul nikmat dan motivasi untuk pendakian spiritual, sangat bagus sekali, baik. Ya, semua orang beribadah. Orang paksa kita untuk, situasi memaksakan kita untuk, di sana masih kita dapat, ya toh, aku serahkan barang ini, pembelian toh masih pakai ijab kabul, iya toh, ya, saya serahkan, aku terima barangnya dengan harga spesial, masih seperti itu, ya. Nah, kalau kita kan di sini tidak, ya, kita makan 5 bayar 2, iya kan, biasa kok di warung-warung. Jadi ini jamaah, mudah-mudahan kita bisa menjalankan ini karena Allah pakne sabko banaya, jangan Allah nekahatum karlo ditunggu Allah nekarte, ikut saja yang Allah kehendaki, insya Allah Allah akan mengikuti apa yang kamu kehendaki pula. Ya, rumusnya pendek, jadi ikut saja apa yang Allah mau, Quran dan Sunnah. Kemudian nanti Allah akan ikutkan apa yang kita mau dalam keadaan emergensi, ya. Saudara-saudara, ini belum ada yang rasa emergensi, saya sudah rasa. Manakala sakratul maut, saya sudah pernah sakratul maut, ya, sudah pernah saya dirasakan. Tak hilang-hilang rasa seperti keluar dari badan, kemudian berjalan di atas sungai,
Ya, saya lihat itu memang gawat ya. Alhamdulillah masih hidup ya. Orang bilang emergency. Subhanahu wa bihamdi, subhanahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.